Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen dengan sentilan dan kritikannya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Fraksi PDI Perjuangan walkout atau keluar saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Top banget, keren banget PDI Perjuangan. Keren banget, artinya PDI Perjuangan adalah partai yang konsisten, partai yang punya sikap, partai yang tegas, partai yang punya prinsip. Dan satu lagi, PDI Perjuangan bukan partai penjilat seperti yang lainnya. Gue analogikan ya, sikap fraksi PDI Perjuangan keluar itu, kita punya satu rumah, lalu ada orang yang menghina, mendiskreditkan rumah kita, membuli rumah kita. Apakah kita diam saja? Sementara kita tidur, kita makan, kita berteduh di rumah tersebut, kita berlindung di rumah tersebut, lalu ada orang yang menghina. Kalau gue sebagai manusia yang waras, yang logikanya jalan, gue pasti nggak akan menerima ketika ada orang-orang yang menghina rumah gue tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan, ya seperti itulah. Tapi gue maklumin ya, ketika para pemuja KDM, Ternak Mulyono, dan buzzer-buzzernya menyerang, menghujat PDI Perjuangan. Ya, karena seperti yang selalu gue bilang, kapasitas otak mereka sedikit, nalar mereka nggak jalan, logika mereka cetek. Jadi mereka itu hanya bisa menilai berdasarkan like or dislike. Padahal seharusnya mereka ini kalau memang logikanya berjalan dan bisa berpikir secara out of the box dan secara objektif, harusnya mereka justru bisa melihat PDI Perjuangan mengambil langkah tersebut sebagai bentuk menjaga kehormatan DPRD Jawa Barat khususnya, dan semua DPR yang ada di Indonesia. Karena pernyataannya KDM secara tidak langsung sudah merendahkan bukan hanya DPRD Jawa Barat, tetapi DPRD dan DPR se-Indonesia. Itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Buat kalian yang terus menyerang PDI Perjuangan, silahkan lakukan. Karena gue sekali lagi, gue maklum, otak kalian nggak nyampe. Dan sama satu lagi, buat kalian juga yang menghina Kang Ono Surono, yang katanya Kang Ono Surono ini kerap kali menyerang KDM, gue cuman bisa ketawa sama kalian. Cobalah kalian lihat video-video Kang Ono Surono sebelumnya, di mana dia pun membela ya KDM. Dia setuju dengan kebijakannya KDM jika itu pro rakyat. Jadi ingat, jangan selalu menghujat rakyat yang kritis. Iya, itulah dia pernyataan dari beberapa netizen. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara, di mana Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM mantan Presiden Joko Widodo adalah asli. Bareskrim Polri telah selesai melaksanakan uji laboratorium forensik atau lapor terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Itu yang bernama Egy Sujana ya. Nah, lalu saudara-saudara, Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan ijazah Jokowi diuji lapor dengan melakukan pengecekan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, serta tinta tanda tangan dari dekan dan juga rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama, kata Juhandani ya, itu dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta pada Kamis 22 Mei 2022. Pada Kamis 22 Mei 2025.
Dan untuk diketahui juga saudara-saudara, Jokowi lewat tim kuasa hukumnya sudah menyerahkan ijazah asli SMA dan universitas kepada Dirtipidum Bareskrim Polri, di mana kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menuturkan bahwa penyerahan itu dalam rangka menanggapi aduan dari Egy Sujana atas dugaan ijazah S1 Jokowi palsu. Hari ini kami sudah serahkan semuanya ijazah kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti untuk dilakukan uji laboratorium forensik, kata Yakub itu di gedung Bareskrim Polri pada Jumat 9 Mei 2025. Di mana pada Selasa 20 Mei 2025 Jokowi memenuhi undangan Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait laporan soal ijazahnya. Di mana beliau mengatakan Jokowi di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa mengatakan, hari ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim untuk keterangan atas aduan dari masyarakat pada Bareskrim dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat itu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Usai diperiksa selama lebih kurang 1 jam saudara-saudara, Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik terkait ijazahnya hingga aktivitasnya selama menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. Juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya, masih semasa itu, di sekitar itu. Lanjut beliau. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.